Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman semua di YouTube channel aku, Adelia Fitri. Oke, seperti biasa ya, alhamdulillah share lagi nih aktivitas aku di rumah. Dan kebetulan itu aku habis belanja ya teman-teman. Jadi belanja harian yang mau aku masak hari ini. Ini tuh ada satu bungkus basreng, ada sosis juga, terus tadi ada satu bungkus mie burung darah, nggak lupa juga sausinnya teman-teman. Terus ini juga aku beli sekilo lebih gitu kentang. Dan di sini untuk kentangnya tuh mau aku bikin perkedel gitu ya teman-teman. Ada tahu kan perkedel tuh yang kentang ditumbuk gitu teman-teman, dihalusin terus dicampur pakai telur. Nggak banyak-banyak juga, ini aku cuman kupas 2 kentang aja ya teman-teman. Jadi kalaupun banyak-banyak tuh takutnya nggak habis, jadi mau bajir juga gitu ya. Nih ini udah selesai untuk satu kentang aku kupas, terus ini lanjut deh mau aku cuci gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya apa namanya itu aku masak sesuai sama lidahnya anak-anakku aja ya teman-teman, biar nggak ribet juga gitulah ya. Jadi rencananya aku tuh mau masak 2 menu aja. Aku mau bikin perkedel kentang sama mau tumis mie gitu ya teman-teman, yang dicampur pakai sosin gitu. Nah ini setelah tadi udah aku cuci bersih, terus selanjutnya ini aku mau potong-potong dulu untuk kentangnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk kentangnya tuh nggak aku rebus, soalnya maksudnya nggak aku kukus gitu ya teman-teman. Jadi ini aku rebus aja. Jadi kalau dikukus tuh kayaknya agak lama juga gitu ya. Sedangkan kan ini tuh aku masaknya udah agak siang, jadi takutnya tuh anak-anak aku keburu lapar ya teman-teman. Karena tadi belanja sayurnya juga tuh sekitar jam 8-an. Jadi ini aku masaknya tuh sekitar jam 9-an. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini udah selesai aku potong-potong. Terus tadi kan udah dicuci juga ya. Ini langsung aja aku panasin, aku rebus di atas kompor. Terus ini lanjut ya teman-teman, sambil nungguin kentangnya tuh mateng. Ini aku mau nyiapin dulu untuk bahan-bahan yang aku mau campur nanti sama mie gitu ya. Ini tuh ada sausin, terus ada sosis juga. Jadi ini aku potong-potong aja ya teman-teman. Ini untuk sosisnya tuh aku pakai 3 buah aja ya. Dan sambil nemenin aku masak-masak, aku tuh mau ngucapin terima kasih nih buat temen-temen yang udah selalu dukung ataupun support channel aku, baik itu yang penonton baru ataupun penonton yang lama ya. Baik yang punya channel ataupun yang enggak, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. Pokoknya komentar-komentar dari temen-temen tuh semangat gitu buat aku. Oke, ini udah selesai untuk diiris-irisnya ya teman-teman. Terus ini tuh aku untuk mie-nya nggak aku pakai semua ya. Jadi kan satu bungkusnya tuh isinya 2 ya. Jadi ini aku cuman pakai 1 aja. Tapi terlebih dahulu untuk mie-nya tuh ini sama ya teman-teman. Jadi mau aku rebus dulu supaya lebih gampang gitu, dan nggak lama juga nanti pas masaknya. Dan ini untuk sosisnya juga sama ya teman-teman. Jadi pokoknya ini aku rebus dulu semuanya, kecuali untuk sosisnya enggak ya. Nah ini untuk kentangnya tuh agak lama juga sih ya teman-teman, tapi kalau menurut aku tuh dikukus lebih lama lagi gitu teman-teman. Jadi pokoknya nunggu sampai lembek gitulah, biar nanti pas ditumbuknya tuh nggak terlalu keras ya. Oke, ini untuk mie nya udah cukup ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu lama kan nggak enak juga gitu ya, jadi takutnya tuh buyar gitu untuk mie nya. Jadi ini langsung aja aku angkat, terus ini aku tiriskan dulu supaya nggak terlalu basah gitu ya. Nah teman-teman jangan salpok juga ya sama tempat penirisnya, itu agak bolong pinggirnya gitu loh teman-teman, jadi itu terkena api sedikit. Nah ini sambil nunggu untuk masakannya matang ya teman-teman, jadi takutnya tuh anak-anak udah lapar juga karena emang ini udah agak siang sih ya. Jadi ini aku bakarin dulu untuk 5 buah sosisnya. Nah untuk sosis yang ini tuh agak murah ya teman-teman, jadi untuk satu bungkusnya tuh harganya cuma 11.000 aja. Karena tadi tuh aku sebenarnya pengen beli yang warna agak putih itu ya teman-teman, yang dari ayam gitu ya rasanya. Cuman katanya tuh pengennya yang ini ya, jadi ya kalau yang itu kan warnanya agak merah gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah, aku ngikutin aja sama kemauannya anak aku. Nah ini aku mau ngangkat dulu untuk kentang, ya udah aku selesai rebus tadi ya teman-teman. Jadi kayaknya ini tuh udah cukup gitu. Terus ini juga aku tiriskan gitu ya teman-teman.
Karena setelah ini untuk kentangnya tuh mau aku tumbuk gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk yang biasa aku pakai ngulek, jadi ini tuh aku pakai lapisan kayak plastik gitu ya teman-teman, supaya pas nanti numbuknya tuh enggak nempel gitu, terus juga lebih mudah gitu teman-teman. Jadi bersih sih ini kalau untuk tempat nguleknya, cuman takutnya tuh masih ada pedas-pedasnya gitu loh teman-teman. Nah ini pokoknya udah halus aja ya semuanya, jadi pokoknya yang masih kasar-kasar tuh aku halusin semua ya teman-teman. Terus ini juga aku tambahin sama 1 butir telur, dan nggak lupa diaduk-aduk lagi sampai semuanya merata gitu loh teman-teman. Terus ini juga aku pakai sedikit bawang daun. Di sini aku iris-iris dulu untuk bawang daunnya. Dan untuk bawang daunnya sendiri pun aku nggak beli ya teman-teman. Jadi ini tuh yang kemarin gitu ya, yang aku ngambil di polybag teman-teman. Jadi belum sempet aku pakai gitu ya. Di ini mumpung aku tuh lagi masak, ya udah ini aku pakai aja sekalian gitu. Ini juga udah aku campurin ya teman-teman. Tadi tuh ada ulekan kayak itu ya teman-teman, bumbu yang udah aku halusin kayak bawang putih, terus ada sedikit bawang merah juga, ada kemiri gitu. Terus ya udah aku campurin semua pokoknya tadi barengan juga sama yang aku kasih bawang daun. Dan nggak lupa juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman, jadi kayak bumbu penyedapnya gitu. Pokoknya udah tercampur rata semua, jadi rasanya tadi udah aku coba juga sih ya teman-teman, jadi takutnya tuh masih ada yang kurang, tapi alhamdulillah pokoknya udah pas sih kalau menurut aku. Ini langsung aja ya teman-teman aku goreng untuk adonan perkedel yang udah aku tadi kasih bumbu. Juga pokoknya untuk cetakannya tuh 1 sendok makan sepertinya teman-teman. Jadi kalau untuk buat sempurna sih ini enggak ya, cuman ini tuh lumayan aja enggak itu ya teman-teman. Jadi pokoknya asalkan diaduk-aduknya tuh sampai enggak buyar aja. Ini kalau misalkan pas diaduk-aduk langsung buyar gitu teman-teman, itu kayaknya tuh kurang telur ya, tapi ini kayaknya udah pas pokoknya. Ini langsung aja ya teman-teman, yang udah mateng, pokoknya udah kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja aku angkat ya teman-teman. Terus ini juga aku pindahin sama piring yang udah aku sediain. Jadi alhamdulillah untuk 1 menu makanan udah beres, jadi tinggal 1 menu lagi yang mau aku masak. Nah jadi ini bahan yang aku mau masak sekarang ya teman-teman, itu ada rebusan mie yang tadi, terus ada sosin, sama aku kasih beberapa potong sosis gitu ya teman-teman, udah aku iris-iris. Ini langsung aja ya teman-teman, untuk wajannya aku ganti karena yang tadi kan agak kotor gitu ya, jadi agak bau anyir dari telur gitu ya teman-teman. Jadi ini aku ngambil aja wajan yang baru. Pokoknya tadi udah aku tumis juga untuk bumbunya, bumbu seperti biasa aja teman-teman, aku halusin kayak bawang merah, bawang putih, terus kemiri sama sedikit tomat juga. Ini pokoknya udah aku masukin, terus aku tambahin sama bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman, kayak bumbu penyedapnya. Nggak perlu lama-lama juga, ini kan sebelumnya udah pada matang gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja ini aku angkat ya teman-teman, jadi aku pindahin aja ke mangkok gitu. Dan ini dia untuk menu makan aku hari ini, cukup simpel aja ya teman-teman, dan jauh dari kata mewah juga, yang penting tuh nikmat aja ya teman-teman. Oke lanjut ya, selesai beraktivitas jangan lupa ya teman-teman, ini bekasnya tuh lumayan menumpuk gitu ya. Ini tadi juga pas udah selesai masak tuh aku makan dulu gitu sama anak-anak. Jadi ini tuh cucian piring yang tadi, terus yang tadi sisa masak gitu ya, terus tadi juga ketambah sama cucian piring yang aku pakai makan gitu sama anak-anak. Pokoknya langsung aja aku cuci semua ya teman-teman, karena juga ini kan wastafelnya tuh penuh banget gitu ya, sampai aku juga agak susah gitu, jadi si airnya tuh nyiprat gitu teman-teman. Ini langsung aja aku cuci semuanya sampai beres gitu teman-teman. Kalau untuk meja dapur sih tadi udah aku lap-lapin, cuman nggak aku rekotin ya teman-teman. Juga teman-teman jangan salpok gitu ya, sama rak piringnya tuh agak penuh gitu ya, sampai menumpuk juga untuk barang-barangnya. Jadi ini yang agak besar-besarnya tuh aku pisahin aja dulu gitu teman-teman. Jadi nanti aku pindahin aja ke rak piring yang agak besar gitu ya. Terus ini juga untuk gelas-gelasnya aku taruh lagi ke tempatnya teman-teman. Dan ini untuk barang-barang yang agak lumayan besar kayak baskom gitu teman-teman, ini aku masukin aja ke rak piring yang ini ya. Dan selanjutnya ini tuh aku mau lap-lapin dulu untuk meja, karena kan banyak itu ya teman-teman, jadi basah bekas tadi aku cuci piring.
Terus ini juga untuk lapnya, teman-teman jangan salpok ya, itu kan ada udah item-item gitu ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Yang penting masih bisa bermanfaat aja gitu ya. Terus ini aku mau lanjut untuk bersihin kompor gasnya ya teman-teman. Jadi kan kalau habis masak tuh kayak kotor gitu ya. Jadi kayak banyak bekas cipratan minyak, terus juga ada kayak bumbu-bumbu yang tumpah gitu. Jadi makanya ini pokoknya setiap habis masak aku usahain untuk dibersihin ya teman-teman, baik itu tungkunya ataupun kompor gasnya. Jadi kan kalau misalkan bersih tuh nggak gampang mudah berkarat gitu ya, terus kan kelihatannya juga agak enak gitu ya teman-teman. Dan sekalian juga aku tuh pamit ya teman-teman, karena nggak terasa ini pokoknya udah ada di penghujung video. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.